Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang cara kerja kipas angin 3 kecepatan. Nah, materinya saya akan ambil dari materi blogspot punya orang lain ini ya. Ini namanya hobitekniklistrik.blogspot.com. Nah, di sini digambarkan skema dari gulungan kipas angin 3 kecepatan. Ini yang dicontohkan ini terdiri dari 16 slot ya, berarti statornya itu 16 slot. Kemudian yang ini adalah lilitan yang runningnya. Kemudian yang ini lilitan starting, low dan medium. Jadi yang ini 3 lilitan itu dalam satu slot. Berarti dalam satu slot itu terdapat, maksudnya slotnya sama ya. Slotnya sama, ditumpuk-tumpuk dari ketiga lilitan. Jadi yang ini tuh satu lilitan, yaitu lilitan runningnya. Yang ini adalah 3 lilitan ditumpuk dalam slot yang sama. Kemudian ini ada jumlah-jumlahnya juga. Kalau dibuka di itu di blogspotnya ini itu ada jumlah lilitan windingnya. Kelihatan nggak ya? Nah, ini ada 2, saya pakai yang ini aja. Berarti yang running itu yang paling besar jumlah lilitannya yaitu 750. Yang starting itu 450. Yang medium dan low itu hanya 150. Ini diameternya 0,1, 0,18. Itu diameternya sama ya, 0,18 semua. Nah, kemudian ini skema ini menggunakan kutub atau membentuk kutub 4. Jumlah kutubnya 4. Jumlah kutubnya 4 berarti putaran magnetnya itu adalah 1500 rpm. Nah, tetapi kenapa bisa disetting kecepatannya meskipun polnya sama? Nah, itu bisa kita bahas nanti di pembahasan kali ini. Nah, itu memang uniknya ya. Uniknya itu meskipun dia jumlah polnya sama, kemudian frekuensi listriknya juga sama, yaitu kita ambil dari PLN 50 Hz, tetapi kenapa putaran kipasnya bisa berbeda-beda? Yaitu terdiri dari 3 kecepatan 1, 2, dan 3. Nah, ini saya nggak bahas ini. Ini akan saya gambarkan rangkaian ini itu dalam skema yang lebih nyata, yaitu dalam gambar rotornya, statornya. Nah, ini skemanya untuk yang kipas angin 3 kecepatan. Ini tentu saja ini disederhanakan ya, supaya mudah membacanya. Ini stop kontak, kemudian ke fuse. Ini ada 4 lilitan seperti tadi yang dibahas di bawah, yaitu lilitan running itu 750 lilitan, jumlah lilitannya 750. Kemudian yang medium itu 150, yang low 150 juga, kemudian yang starting 450. Nah, bagian starting itu dilewati kapasitor dulu. Ini ada fuse nya, kemudian ini ada 3 kecepatan, ini yang high, medium, dan low. Berarti ini saklarnya, switchnya. Jadi kalau di posisi seperti ini berarti dia kecepatan putaran kipasnya itu paling bantal, paling cepat. Kemudian yang ini itu tengah-tengah, yang ini adalah yang rendah, kecepatan 1, 2, dan 3. 3 itu yang paling cepat putarannya. Nah, jadi secara mudahnya seperti ini. Misalkan ini saya kasih ke ini ya, ke stop kontaknya dicolokkan ke PLN sumber listrik, kemudian saya pilih high. Nah, ketika high ini maka arus, asumsikan aja, anggap aja arus mengalir dari line ke netral. Berarti anggap aja ini line-nya, ini netralnya. Anggap aja aliran arusnya pas positif berarti mengalir dari line ke netralnya. Nah, ketika positif berarti arus mengalir dari line sini ke fuse, kemudian ke lilitan running, kemudian ke netral. Itu kalau yang runningnya. Yang startingnya ini ke fuse, kemudian ke kapasitor, ke starting, ke yang low, yang medium, baru ke netral. Nah, tapi perlu diingat, meskipun ini terdiri dari satu fasa yaitu line dan netral, tetapi akibat adanya kapasitor itu akan menjadi 2 fasa, di mana
lilitan yang dilalui kapasitor itu mendapat arus terlebih dahulu. Jadi arus itu mengalir dari kapasitor dulu baru ke sini. Ini terlebih dahulu ke sini baru ke sini. Nah, berarti saya ulangi lagi, kalau kita pilih high berarti pertama kali arus itu melewati kapasitor dulu. Berarti yang pertama kena arus itu yang ini, yang fuse, kemudian yang kapasitor dulu, starting, kemudian low, medium, kemudian balik ke sini ke netral. Nah, itu arus yang melewati ini terlebih dahulu sini. Kemudian setelah itu dilanjutkan ke runningnya. Jadi dari sini ke running, nah, sini. Berarti awalnya itu arusnya terkena starting, low, dan medium dulu. Kalau sudah baru mengalir ke sini running. Berarti terjadi dari dua fasa. Ini terlebih dahulu baru ini. Jadi ini dengan adanya kapasitor itu membuat seolah-olah listrik satu fasa itu menjadi dua fasa. Nah, sekarang kita bahas lilitannya sesuai dengan diagram yang di blogspot tadi. Nah, kita bahas dulu rangkaian yang ini, yang running dulu. Bagaimana bentuk lilitannya, bagaimana alur-alur di mana menempatkan kawat emailnya. Jadi kalau yang running itu kan satu kumparan terdiri dari ada dua ujung ya, berarti ujungnya itu R1 dan R2 itu yang running. Kalau yang medium itu saya simbolkan M1 dan M2. Yang low berarti L1 dan L2. Yang starting itu S1 dan S2. Nah, sekarang kita lihat dulu yang running. Running berarti kabelnya ujung-ujungnya adalah R1 dan R2. Jadi kita lihat runningnya dulu. Ini R1 keluarnya di sini, berarti masuknya ke sana, keluarnya di R2 ini. Nah, ini ingat simbolnya bahwa tanda silang itu artinya kabel masuk ke dalam sana. Kalau titik berarti dia menuju kita gini. Nah, kita lihat yang runningnya. Running itu pertama masuk di slot 2. Kemudian keluar di 15. Ini ada tanda titik-titik, itu artinya pasangannya. Berarti dia masuk ke 2, keluar 15 gini. Kemudian karena output terakhirnya di sini, berarti ini modelnya ke sini ya, lilitannya ke kiri. Jadi dari awal sini masuk ke sana, keluar di 15, ini muter gini, dilanjutkan dengan 3 keluar di 6 ini. Kemudian dilanjutkan di 10, masuk 10, keluar 7 ini. Dan terakhir masuknya 11, keluar 14. Nah, jadi arah lilitannya beda ya. Kalau ini sana, nanti kalau kena arus berarti di sini ada utara, ini utara, terus kemudian yang ini dibalik, berarti ini selatan, ini tadi utara, ini selatan, dan yang ini sini, berarti dia utaranya di dalam, kemudian yang ini segini berarti selatan, berarti benar terdiri dari 4 pol. Nah, nanti kita bahas lagi. Jadi terakhir tadi 14 ya, jadi masuk 2, keluar 5, kemudian dilanjutkan dengan masuk 3, keluar 6, dilanjutkan dengan masuk 10, keluar 7, kemudian terakhir masuk 11, keluar 14. Nah, ini keluarnya R2 sini. Nah, itu adalah untuk yang running. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bagian yang medium. Medium itu ujungnya M1 dan M2. Kita lihat M1 nya ini saya buat sesuai dengan bagan tadi ya, sesuai bagan yang di sini tadi. Saya hanya ngikuti aja, saya cuma mau menunjukkan magnetnya itu seperti apa terbentuknya. Ini yang medium tuh masuk M1, keluar M2. Kita lihat M1 nya di sini, keluarnya akhir M2 di sini, berarti sama, berarti lilitannya itu ke sini, kemudian ke kiri, terus sampai keluarnya di 2. Kita lihat satu persatu. Jadi masuk di 16, keluar di 13 gini. Kayak tadi dibalik putarannya, berarti dilanjutkan masuk 1, keluar 4. Gini. Kemudian dilanjutkan masuk 8, keluar 5. Gini. Kemudian masuk 9, keluar 12. Terakhir ya, berarti ini. Nah, ini 12 M2. Saya ulangi lagi, untuk yang lilitan medium atau ini M1 dan M2 itu masuknya M1 ini,
keluar di 13. Ini kemudian dilanjutkan dengan masuk 1 keluar 4, masuk 8 keluar 5, kemudian masuk 9 keluar 12. Ini yang 2. Ini juga sama ya. Jadi kutubnya itu kalau di sini misalkan dapat positif itu dia utara, kemudian ini selatan, ini utara, ini selatan. Udah, jadi ada 4 kutub juga sama seperti yang running tadi. Jadi keluar M2. Sekarang kita lihat yang low. Nah, yang low itu alurnya sama dengan yang medium. Jadi satu alur cuma ditumpuk aja. Begitu juga dengan starting. Starting juga sama. Itu alurnya sama dengan yang low dan medium, tinggal ditumpuk aja. Nah, oleh karena itu supaya gampang ya tinggal ini. Berarti karena tadi tinggal ditumpuk ya, berarti ya tadi M1 sini, berarti ini L2, ini S1 sama. Tinggal ditumpuk aja berarti. Kita lihat ini keluar sini, yang L1 ya misalkan L1 sama ini masuk ke 1 keluar ke 4 dan masuk ke 8 keluar 5, masuk ke 9 keluar 12. Nah, ini L2. Begitu juga dengan yang starting juga sama, tinggal ditumpuk aja, berarti ini masuk di 16 keluar 13 yang hitam ini ya, kemudian masuk ini 1 keluar 4, masuk 8 keluar 5, kemudian masuk 9 keluar 12. Nah, ini S2. Nah, kita sudah merangkai yang lilitan running, medium, low, dan startingnya. Nah, sekarang bagaimana menghubungkannya? Nah, kita lihat bahwa yang running itu kita hubungkan dengan fuse nih, dan dapat stop kontak, dapat yang line misalkan. Kita lihat yang R1 itu dapat fuse, kemudian dapat kontak sama, kemudian ini R1 ya, kemudian R2 itu digabung dengan M1 dan itu adalah sebagai switchnya high. Jadi R2 digabung dengan M1. Lihat R2 mana tadi? R2 digabung dengan M1. M1 kan ini. Nih, kita lihat gabung ya. Nah, ini jadi switch yang high. Nah, ini kita sudah selesai sampai di sini. Kemudian yang M2 itu digabung dengan L1 itu menjadi medium. Kita lihat M2 digabung dengan L1 menjadi medium, switch medium. M2 dengan L1 ini. Nah, ini menjadi medium. Kemudian yang low itu L2 digabung dengan S2. S2 digabung dengan L2. Ini tadi yang digabung. Ini L2. L2 dengan S2 digabung. Nah, ini menjadi low. Ini putaran rendah, putaran medium, ini putaran tinggi. Ini switchnya dapat netral, sama kan? Oke, yang benar. Nah, seperti tadi yang saya bilang bahwa ini terdiri dari 4 kutub atau 4 pol, berarti kalau kita hitung putaran sinkronnya, sinkron itu artinya adalah putaran magnetnya ya, bukan porosnya. Sekali lagi ini bukan poros kipasnya, tetapi ini adalah putaran magnetnya yang ada di stator ini. Tadi ini nanti kan membentuk magnet. Nah, magnet nanti kan berputar. Nah, itu adalah putaran sinkron, nah, istilahnya. Nah, putaran sinkronnya itu adalah 120 kalikan frekuensi listrik kita, kemudian dibagi dengan jumlah pol. 120 kalikan 50 Hz, karena PLN Indonesia kan 50 Hz, dibagi dengan polnya adalah 4. Maka ini 1500 rpm. Nah, sesuai dengan video-video sebelumnya, kalau 1500 rpm itu satu gelombang listrik itu akan menghasilkan putaran magnet setengah putaran. Nanti kita cek juga. Nah, ini saya gambarkan arusnya dulu. Jadi akibat adanya kapasitor ini ada kapasitor ya, itu listrik yang mula-mula satu fase itu akan menjadi 2 fase. Artinya nanti arus akan beda waktunya masuknya, dimana arus akan masuk ke sini dulu karena melewati kapasitor. Ada kapasitor itu berarti dia nanti mendahului arusnya, jadi ini terlebih dahulu teraliri arus, kalau sudah baru dilanjutkan dengan ini menjadi 2 fase. Nah, seperti ini gambarnya. Ini yang melalui kapasitor yang runningnya, dan ini yang tanpa melalui kapasitor, berarti yang ini startingnya ini yang runningnya. Jadi yang starting
kita lihat dari sini aja, biar sebenarnya dari sini juga bisa tapi sama aja hasilnya, supaya gampang kita tinjau dari sini. Jadi yang starting dulu, kemudian positif ya, positif artinya arus mengalir dari line ke netral, kemudian ini running dapat positif. Setelah starting dapat, dilanjutkan dengan ini T1 ini, T2 nya ini running positif, T3 dapat starting negatif, berarti arus mengalir dari line dari netral ke line-nya. Ini T4 kebalikan dari yang ini, kemudian T5. Nah, kita perhatikan nanti satu gelombang saja. Nah, udah cukup ini untuk menggambarkan bener enggak rangkaiannya dari puncak ke puncak yang startingnya. Ini satu gelombang. Nah, kita nanti lihat di 4 1 2 3 4 5 titik itu satu gelombang, T1, T2, T3, T4, T5. Oke. Nah, sekarang dari gambar ini arus ya. Ini arusnya, kemudian ini adalah waktunya. Jadi arus itu mengalir terlebih dahulu di starting dulu yang melewati kapasitor, kemudian dilanjutkan dengan yang runningnya. Nah, kita lihat sekarang magnetnya yang terjadi. Kita akan coba untuk yang low dulu ya, yang low. Ini kalau low kan berarti sini, diklik sini, klik sini. Juga sama, berarti kita coba yang low. Nah, jadi arus nanti mengalir dari sini ke sini dulu karena dua fasa, jadi dua fasa, ke starting kemudian langsung ke netral, kemudian dilanjutkan dengan yang sini running medium low ke netral. Nah, bagaimana magnetnya? Kita lihat bahwa arus mengalir dari ini dulu ke kapasitor dulu, kemudian starting, kemudian netral. Kita lihat berarti arus mengalir ke S1 dulu, kemudian kapasitor S1 S2 baru ke netral. Kita lihat yang ini berarti ini anggap aja yang lainnya ini netralnya kan, karena positif kan ya, ini positif atas positif negatif. Ini berarti di lilitan startingnya itu teraliri arus positif, artinya mengalir dari line ke netralnya, dari line sini, ini kan ke R1, ini ke startingnya, berarti karena ada kapasitor berarti arus ke sini dulu, dari line ke sini, ini. Nah, berarti ke S1 dulu, S1 tembusnya di sini pasangannya, S1 ke R2, di gini. Berarti kalau sesuai aturan tangan kanan berarti ini adalah utara. Saya kasih coret ya, ini untuk starting, coret bawah berarti starting. Nah, setelah ini berarti sesuai dengan arah ini ya, arah kabelnya. Ini kabel kan standar silang ke belakang sana, titik ke depan, berarti aliran arus listrik itu sesuai dengan arah kabelnya, berarti ini ke dalam sana. Ini arusnya 4 jari kita, kemudian yang jempol adalah utaranya, berarti ini utara. Nah, kita lanjutkan yang starting ini ya, berarti yang ini itu alir masuk ke sana, sini, ini. Berarti ini selatan. Kemudian yang ini masuk ke dalam sana, keluar di sini, berarti gini. Ini utara. Saya kasihkan coret ini untuk membedakan dengan yang running nanti. Dan yang terakhir ini masuk ketiga, keluar di gini. Berarti ini utaranya. Berarti arus masuk ke sini, ke S1, kemudian keluar di sini 13, sorry ke 16, keluar 13, masuk 16, keluar 13, gini, utara. Dia lanjut ke sini 1 ke 4, keliru ya. Ini selatan berarti kan, yang ini sini gini, selatan, utara selatan. Berarti gini, dari 16 ke 13 gini, ini utara. Kemudian ke sini 1 dan 4 gini, selatan. Kemudian keluar masuk sini 8, keluar di 5 gini, utara. Kemudian masuk di 9, keluar 12 gini, berarti selatan. Nah, kemudian keluar S2 gini, kita lihat keluar S2.
kemudian ini dicabang. Oh enggak ya, karena ini udah ketemu dengan netral berarti langsung ke netral. Ini S2 menuju netral low. Nah, itu ke netralnya. Saya ulangi lagi, berarti arus itu mengalir ke sini. Sini. Waktu T1 ya, waktu T1 ini. Arus mengalir ke sini, ke kapasitor, kemudian ke ini ke 16 yang hitam ya. 16 kemudian keluar di 13 utara dilanjutkan dengan satu keluar di 4. Berarti ini selatan gini. Ini utara selatan. Kemudian yang ini masuk ke 8 keluar di 5 utara, kemudian masuk di 9 keluar di 12. Nah 12 kan S2 ini langsung menuju netral. Nah dengan demikian ketika T1 itu begini arus yang terbentuk atau magnet yang terbentuk pada statornya. Terbukti bahwa ini terdiri dari 4 pol ya. Ini pol utara, selatan, 4 pol. Nah, ini magnet ini saya gambar di sini. Jadi yang paling luar ini adalah T1, yang dalam adalah T2, dalam sini. Nanti T2, ini T3, dan paling dalam T4. Jadi yang luar ini adalah T1, dan nanti di sini itu adalah T2, yang ini T3, yang dalam T4. Nah, T1 ini saya pindah ini. Utara, selatan, ini sesuai dengan arah ininya, arah kumparannya. Berarti ini utara, selatan, utara, selatan, itu adalah T1. Nah dengan demikian kita pantau yang utaranya aja, nanti yang kalau kita selatan juga sama aja. Berarti posisi T1 poros menghadap di sini. Anggap aja ini selalu tertarik kutub utara, berarti di sini. Ini T1, ini T1 nya. Titik ini. Nah, posisi T1, posisi utaranya di sini. Kemudian kita lanjut yang T2. Ketika T2 itu yang kena arus adalah yang runningnya. Yang running itu mendapat arus positif, berarti mengalir dari line ke netral. Kita lihat dari line ke netral. Untuk yang running di line ini sini R1, berarti ini R1 keluar, R1 ini 2 keluar dari 15 ini. Berarti ini adalah utara. Kemudian sini masuk sini keluar di 6. Berarti ini selatan. Kemudian lanjut ini masuk 10 keluar 7 utara. Kemudian masuk 11 keluar 14, ini selatan. Nah, ini saya hapus ya supaya nggak bingung. Ini kita sudah menginjak yang T2. Nah, kemudian kita lihat nih keluarnya 14, R2 keluarnya 14, kita lihat. Nah yang saya kan keputus, ini masih ada cabangan. Nah kita ikuti cabangnya sini. Nah ini masuk ke yang M1. M1 masuk di 16 keluar di 13, berarti sesuai dengan arah kabelnya. Berarti kalau ini berarti dia utara. Saya kasih yang warna biru. Berarti ini utara. Kemudian ini karena sesuai ini ya, masuk M1 keluar di sini, berarti sesuai dengan arah kabelnya. Ini juga sama. Berarti ini adalah selatan. Ini utara. Yang ini selatan. Selatan keluar di 12. Kita runut lagi, keluar 12, masuk keluar dari 12 ini ujung M2 nya. Kita runut lagi. Nah medium juga kosong, nggak ada ground, berarti ini mengalir ke sini, masuk ke yang L1. L1 juga sama searah dengan arah kabelnya, seperti sana ini. Berarti ini adalah utara juga. Ini utara karena yang merah ya, yang L1 utara. Ini juga sama, berarti ini selatan. Kemudian ini utara juga sama, kemudian ini selatan. Nah keluar L2 sih masuk ke
netral. Nah, ya sudah selesai berarti yang T2. Nah, apa yang terjadi akibat T2 ini? T2 itu magnetnya seperti ini. Jadi ini ada utara akibat yang running. Nah, sebagian ini itu ada akibat yang medium dan low. Utara-utara juga, utara-utara medium low, ini utara yang runningnya. Ini selatan-selatan yang low dan medium, ini selatan yang running. Ini medium dan low, ini yang runningnya. Nah, apa yang terjadi? Di mana posisi ini ya? Posisi kutubnya? Kalau seperti ini, berarti ini adalah penjumlahan dari ini. Kita kan hanya memperhatikan yang utara aja biar gampang. Berarti ini ada 2 utara akibat yang low dan medium. Kemudian ini yang running juga utara. Nah, perlu kita ketahui bahwa kekuatan magnet itu dipengaruhi oleh jumlah lilitannya. Nah, sekarang kita lihat lilitannya seberapa untuk yang medium dan low. Yang medium dan low itu ini 150 lilitan, ini adalah 150 lilitan. Berarti totalnya karena searah utara semua, berarti totalnya menjadi 300 lilitan. Nah, ini saya gambar di sini untuk yang T2. Berarti ini utara-utara, ini 300 lilitan. Kemudian yang ini yang running, ini kan running, yang hitam running. Running itu terdiri dari 750 lilitan. Berarti ini itu 300 lilitan, yang ini adalah 750 lilitan. Berarti bagaimana arah itunya, kutubnya? Berarti penjumlahnya atau resultannya. Karena ini tidak seimbang, maka kekuatan magnetnya kalau digabung itu akan cenderung mendekati yang ini. Jadi kalau misalkan ini 750, ini 750 kan sama, berarti di tengah ini. Tapi karena yang utara di sini itu lebih kuat, berarti dia akan geser ke sini sedikit. Nah, berarti ini T2-nya posisi sini. Jadi T1 tadi sini, T2-nya sini. Ya, tidak nyampe yang di sini karena di penjumlahan dari 2 kutub utara ini. Ini adalah T2. Nah, sekarang kita lanjut yang T3. T3 itu yang starting dapat negatif, berarti arus mengalir dari netral ke lainnya. Ini saya hapus lagi. Baik, kita mulai lagi. Arus mengalir dari netral ke lain, berarti ini adalah kebalikan dari yang starting. Nah, supaya mempermudah kita langsung aja, berarti yang T1 kita balik itu menjadi T3. Ya, ini T1 tadi ini, T2 ini, T3 ini. Berarti ini tinggal kita balik, karena kan arusnya berkebalikan. Berarti ini jadi selatan, yang dari utara jadi selatan, yang ini dari selatan jadi utara. Kemudian yang ini dari utara jadi selatan, ini selatan jadi utara. Nah, jadi awalnya seperti ini. Tadi T1-nya posisinya di sini, T2 di sini. Sekarang utara yang T3 itu di sini, karena kan kebalikan dari yang sini. Kan ini jadi selatan, ini jadi utara, berarti utaranya itu geser ke sini. T1 yang ini, T2 itu gabungan dari ini dan ini, jadi miring ke sini. Yang T3 itu yang ini, di sini. Karena nggak ada magnet yang lain, berarti ini posisinya di sini. Jadi awalnya T1 sini, T2 sini, T3 sini. Nah, T4 gimana? T4 adalah kebalikan dari yang T2. Berarti mana? T1, T2, T3, T4. Nah, ini T4 berarti kebalikan dari T2, berarti ini menjadi utara-utara, ini menjadi utara. Kan ini selatan-selatan, jadi utara-utara, ya, karena T4 kan kebalikan dari T2. Nah, ini daripada kita bahas ini, kita langsung aja di sini biar lebih enak. Jadi T4 itu kebalikan dari T2, berarti ini jadi utara-utara, ini jadi utara. Nah, ingat sama kayak tadi ya. Berarti yang ini itu adalah 300 lilitan, yang ini kayak ini tadi, ini adalah 750 lilitan. Berarti jumlah gaya magnetnya itu akan mendekati yang utara ini, karena ini adalah lilitan runningnya. Sini. Nah, jadi T1 sini, T2 sini, T3 sini, T4. Jadi langkah yang T2 ke T3 itu lebih
panjang dibanding dengan T1 dan T2. T1 dan T2 itu langkahnya sama dengan T3 dan T4. Nah, bagaimana dengan T5? T5 itu sama dengan T1. Berarti yang starting itu dapat positif. Berarti sama kayak tadi. Yang T1 tinggal di sama persis berarti ya. Sama dengan T1 berarti ini adalah jadi utara. T5-nya berarti itu sudah mencapai setengah putaran. Yang terbukti ya bahwa yang ini satu gelombang itu setengah putaran. Satu gelombang terdiri atau magnetnya itu menempuh setengah putaran. Dimana T1-nya ini, T2 ini, T3 ini, T4, T5. Nah, jadi tidak rata ya. Ini asumsikan kita sama. Jadi waktu dari T1 menuju T2 itu sama waktunya, dari T2 ke T3 sama, T3 T4 sama, T4 T5 sama. Nah, kalau sama seperti ini asumsinya. Kan satu gelombangan seper F. Berarti satu gelombang itu seper 50 itu 0,02 detik. Berarti kalau T1 ke T2 itu seperempat gelombangnya. Ini kesini kan dari T1 ke ini kan setengahnya. Ini ke sini setengah, berarti antara ini ke sini seperempat, ini ke sini seperempat, ini seperempat, ini seperempat. Asumsinya seperti itu. Berarti seperempat gelombang itu 0,005 detik. Berarti dari T1 ke T2 itu ditempuh dalam waktu 0,005 detik. Dari T2 ke T3 0,005 detik. Begitu juga dengan T3 ke T4 juga sama. T4 T5 juga sama 0,05 detik. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Yang bisa kita simpulkan, karena waktunya ini sama, tetapi jaraknya berbeda, berarti jarak yang jauh itu lebih cepat gerakannya. Dari sini ke situ lambat, dari sini ke sini itu lebih cepat karena waktunya sama. Lambat lagi, kemudian cepat lagi. Ini lambat, cepat, lambat, cepat. Nah, berarti apa? Berarti karena putaran magnetnya itu tidak konstan, dimana ini lambat, ini cepat, ini lambat, cepat, akibatnya rotor itu tidak bisa mengikuti dari kecepatan putar itu karena tidak stabil, tidak konstan. Jadi lebih lambat, susah untuk mengikuti putaran dari magnet itu karena ini lambat, cepat, ini lambat, cepat. Karena rotor kan punya massa juga, punya berat. Jadi kalau ini cepat, lambat, cepat, ini lambat, cepat, lambat, cepat, rotor akan memiliki slip yang lebih besar. Slip itu artinya perbedaan kecepatannya. Perbedaan kecepatannya besar, berarti dia porosnya itu akan lebih tertinggal gerakannya dibanding dengan gerakan dari magnet ini. Karena tidak sama. Kadang lambat, kadang cepat, kadang lambat, kadang cepat. Jadi susah mengikutinya. Jadi karena slipnya atau porosnya itu tertinggal jauh, karena tidak susah untuk mengikuti kecepatan putar magnet yang tidak sama, itu akan menyebabkan putarannya lambat. Artinya slipnya itu besar. Jadi slipnya itu tinggi karena ini tidak konstan kecepatan putarnya. Kadang cepat, kadang lambat. Meskipun secara total kecepatan putar magnet itu sama dengan yang lainnya nanti. Jadi ini kesimpulannya, slip itu lebih besar sehingga RPM rotor atau porosnya itu akan rendah. Nah, berarti ini adalah low. Nah, sekarang kita lihat yang medium dan high. Sekarang kita tinjau yang medium dan high. Medium berarti ini ke sini. Kita tinjau yang medium dulu. Nah, apa yang terjadi dengan medium? Nah, sama, ini gambarnya ya. Nah, di medium itu kita sama caranya, berarti T1, T2, T3, T4, T5. Jadi ini di starting dulu. Harus masuk di yang lilitan starting dulu. Berarti kita
dari sini, sini, sini ya, ini masuk, kemudian keluar di sini. Sama kayak tadi, berarti ini adalah utara. Biar cepat, langsung saya kasih ini. Berarti kalau ini utara, berarti ini adalah selatannya. Ini utara, ini selatan. Kemudian keluar 12. Ini medium, berarti dia langsung di netralnya. Kita lihat yang medium. Ini sebentar, sorry. Ini tadi, oh sorry, belum di netralnya. Ini kita ulang lagi, sini. Ini kan yang hitam dulu, yang starting. Berarti sini utara, ini selatan, ini utara sini, ini selatan. Nah, keluar di S2, bukan yang L2 ya, S2. S2 ini, nah kita lihat low-nya kan ada dari medium, berarti dia harus mengalir di sini. Nah, sekarang yang L2. L2 ini berarti berlawanan dengan arah kawannya, berarti ini masuk ya, titik masuk, keluar ini, berarti ini utara. Ganti warna merah sesuai dengan lilitannya. L2 itu merah, berarti kan tadi keluar S2 masuk sini, berarti ini utara, ini selatan, ini utara, ini selatan, ini gara-gara yang merah. Nah, keluar berarti di L1. Kita lihat L1. Nah, dia masuk di netralnya, berarti ini adalah magnet yang terbentuk pada waktu T1, dimana terdiri dari lilitan starting dan lilitan yang low. Nah, apa akibatnya? Arah utaranya yang mana? Ini ada utara selatan, utara selatan, atau selatan, atau selatan. Nah, kita tinjau yang ini dulu, yang ini aja. Ini ada utara dan selatan. Lalu penjumlahan dari itu kemana? Jadi utara atau jadi selatan, kita lihat dari jumlah lilitannya. Kita ingat bahwa yang starting itu lilitannya jumlahnya adalah 450, sedangkan yang ini low itu adalah 150. Berarti kalau dikurangi, karena jumlahnya itu berbeda, itu sama dengan 450 dikurangi dengan 450 dikurangi 150, berarti dia menjadi 300 ke arah utara. Nih. Saya pindah di sini, berarti ini 450, jadi ya 450, ini 150, berarti ini tetap utara, karena ini kalau dikurangkan lebih kuat yang utaranya ini. Jadi dia kira-kira menjadi 300 menghadap utara, berarti tetap utaranya di sini, T1-nya. Nah, sekarang menginjak T2. T2 dapat runningnya positif. Running positif. Ini sini ke sini. Berarti ini utara. Saya hapus dulu biar gampang. Mohon maaf agak lama, ternyata rumit ini untuk yang kipas angin. Ini masuk yang line ke yang runningnya. Ini masuk ke sana, keluar sini, berarti ini utara. Kemudian sini, ini selatan. Ini utara, ini selatan. Nah, keluar di R2. Kemudian ini high, putus, tapi ada cabang di sini. Masuk di M1. Dan ini sesuai dengan arah kabelnya, berarti ini sini. Saya ganti dengan spidol biru. Berarti selain muncul di sini juga muncul di sini. Nah, masuk M2, keluar di sini, berarti di sini utara. Ini berarti selatan. Ini utara. Nah, ini adalah mana yang terbentuk
pada waktu T2. Berarti ini utara, utara, selatan, selatan, utara, utara, selatan, selatan. Berarti nanti magnetnya itu adalah gabungan dari, misalnya dari ini utara, utara. Kalau misalnya jumlah lilitanya sama, berarti dia di tengah-tengah. Tapi kalau lebih kuat yang U, nanti agak ke utara. Kalau misalkan kuat di yang ini, akan geser ke sini. Nah, kita lihat jumlah lilitanya dulu. Nah, utara itu adalah yang runningnya adalah 750. Sedangkan yang biru ini itu adalah yang medium adalah 150. Nah, berarti tentu saja ini lebih kuat yang utaranya ini, berarti nanti akan geser ke sini. Ya, saya gambar di sini. Tadi yang utara 150, ini lilitan maksudnya jumlahnya, ini yang utara 750 lilitan, berarti kutubnya nanti akan mendekati yang 750 karena lebih kuat ini. Berarti T1-nya di sini menjadi T2 ke sini. Nah, lihat bandingan dengan yang tadi yang ketika low itu dari sini ke sini lebih pendek dia jaraknya, berarti dia lebih lambat. Nah, ketika di medium dia lebih jauh, jadi lebih cepat nih dari sini ke sini. Nah, tapi belum nyampe yang utara karena merupakan gabungan dari kekuatan utara ini dan kekuatan utara ini, dia di sini. Nah, bagaimana dengan yang T3? T3 itu adalah kebalikan dari yang T1, T2, T3, kebalikan dari yang starting T1. Nah, tinggal dibalik aja ya, daripada tadi ngulang lagi. Ini T1 ini, T2 nya di sini, T3 adalah kebalikan T1, T2, T3 kebalikan dari yang T1. Berarti ini kalau tadi selatan utara menjadi utara selatan. Utara selatan, tetapi dia lebih kuat utaranya, berarti dia mengarah ke sini T3 nya. Karena magnetnya cuma itu ya. Nih. Yang itu 2, 3, 4 kita tunjuk utaranya. Berarti T1 nya di sini, T2 nya itu mendekati yang ini, T3 ke sini, T4 ke sini, T5 ke sini. Nah, kalau diurut T4 kan kebalikan dari ini T2, berarti ini jadi utara. Ini utara, ini jadi selatan. Utara, kemudian yang terakhir T5, T5 itu kan sama dengan T1, berarti ini utara lagi. Jadi saya ulangi lagi. Apa bedanya yang medium, yang low sama medium? Kalau yang low tadi dari T1 ke T2 kan lambat ya, karena jaraknya pendek. Lambat. Dan ini cepat, ini lambat, ini cepat. Nah, bandingkan dengan yang medium. Medium itu lebih cepat ini jalannya. Lebih konstan berarti. Ini ke sini agak jauh. Meskipun belum sampai sini ya, agak jauh. Kemudian ini juga lumayan jauh. Nah, akibatnya apa? Karena dia lebih konstan, meskipun masih ada perbedaan karena ini tidak masih ada kekuatan magnet, ini kekuatan magnet. Meskipun dia belum nyampe sini, tetapi dia lebih cepat dibanding dengan ini. Jadi perbedaan kecepatannya itu lebih kecil dibanding dengan ini. Ini kan tadi lambat banget, cepat, lambat, cepat gitu. Kalau ini dia agak cepat, kemudian ini cepat, agak cepat lagi, ini cepat. Nah, dengan demikian rotor itu akan lebih bisa mengikuti putaran magnetnya ketika medium. Nah, berarti slab-nya itu signal lebih rendah, lebih kecil daripada yang ini slab medium low. Nah, berarti ketertinggalan rotor porosnya itu tidak begitu jauh dibandingkan dengan yang tadi. Kalau ini jauh ya, karena tadi ini lambat cepat, jadi rotor susah mengikuti putarannya. Ketika ini dia agak lebih jauh, jadi dia lebih cepat putarannya, lebih bisa mengikuti kecepatan putaran dari magnetnya. Nah, itu kalau yang medium. Yang high gimana? Nah, yang high kita tinjau juga sekalian supaya tidak tanggung. Yang high berarti kita pindah sini. Kita lihat yang ini, berarti yang starting dulu dapat positif. Lain dapat ini. Nah, saya hapus lagi. Sebentar.
dari line menuju ke yang starting, ini berarti utara. Yang ini yang kita buat utara, berarti yang ini selatan, yang ini berarti utara, ini selatan. Nah, keluar di 12 yang ini, lihat ini low. Tidak ada sambungannya ke netral, berarti ini masuk ke sini L1. Saya ganti merah. Merah berarti ini berlawanan dengan arah kabelnya, berarti ini masuk ke sana, keluar di sini, berarti sini utara. Utara berarti ini selatan. Kemudian yang ini adalah utara. Ini tentu saja selatan. Jadi arus dari L1 keluar di L2. Sekarang kita lihat L2 nya. Masuk dari L1 keluar, masuk ke sini L2, keluar L1 ini. Lihat sini. Nah, ini juga medium kosong, berarti ini sambung lagi ke yang medium. Masuk M2, keluar M1. Nah, ini juga berlawanan dengan arah kabelnya, berarti ini masuk ke sana, keluar di sini. Jadi gini, utara juga. Saya ganti dengan warna biru supaya gampang. Ini berarti utara, ini selatan. Ini utara, ini selatan. Keluar di M1. M1 masuk ke netral, berarti sudah selesai yang T1. Nah, ini yang T1 ini terdiri dari 3 magnet ya. Jadi semua lilitan, kecuali lilitan running, jadi starting, kemudian medium dan low itu menghasilkan magnet semua ini waktu T1. Nah, sekarang kita lihat mana magnet yang paling kuat. Kita lihat bahwa yang starting ini 450, kemudian yang biru dan merah, yang medium dan low itu 150, berarti ini ada 300, ini adalah 450. Berarti yang kuat itu adalah yang startingnya. Berarti kutub magnet itu ditentukan oleh startingnya. Kalau startingnya berarti seperti ini 450, ini 300, berarti sama seperti kita punya lilitan 150 lilitan ke arah yang startingnya, karena dia paling banyak lilitannya. Berarti T1 ke sini utara, karena utara ini selatan, selatannya lebih lemah dibanding dengan utara, berarti dia adalah kutub utara sini. Itu T1. Nah, sekarang kita lihat T2. T2 itu yang kena arus adalah yang running. Ganti spidol lagi. Dari ini ke sini berarti runningnya. Ini saya hapus dulu. Ya, ini masuk sana, keluar sini, berarti ini adalah utara, ini selatan, ini utara, ini sini selatan. Nah, keluar di 14 ini. Nah, ini langsung ke netralnya, jadi sudah selesai sampai sini. Jadi ketika T2 itu magnet yang terbentuk itu hanya dari runningnya. Nah, sekarang ini saya pindah ke sini T2 nya. Ini utara sama ini ya, ini utara, ini selatan, utara, selatan waktu T2. Berarti apa yang terjadi? Yang terjadi ini adalah utara, kemudian ini utara. Nah, jadi ini di sini itu hanya satu lilitan yang menghasilkan magnet, yaitu yang running aja. Ini 3 lilitan jadi satu, berarti ini juga menjadi satu magnet saja, berarti tidak ada penjumlahan tidak ada perbedaan, ini tidak sama seperti ini ya. Kalau tadi kan ini ada utara 150, ini ada utara 750, jadi agak ke sini. Kalau ini yang benar-benar nggak ada, berarti hanya satu kutubnya. Jadi T1 dari sini langsung ke sini. Dari T1 ke T2 itu adalah full 1/8 lingkaran. Berarti kan
Ini ini kan sini kan setengah, ini sini seperempat, berarti ini adalah 1/8. Ini mencapai 1/8 lingkaran, jadi full ini dari sini ke sini, dari T1 ke T2. Nah T3 itu adalah kebalikan daripada ini T1, berarti ke sini. T4 nya sini, T5 ini. Nah berarti dengan yang high ini itu perputaran medan magnet itu sama di setiap posisi, jadi konstan. Dari sini ke sini 1/8 putaran, ini 1/8 putaran, itu baik, ini 1/8 putaran, dari sini ke sini 1/8 putaran, ini sini 1/8 putaran, ini sini 1/8 putaran, terus gitu ya. Berarti dia lebih stabil, artinya kecepatannya itu konstan. Nah akibat kecepatannya konstan, maka putaran rotornya itu lebih mampu mengikuti dari putaran magnetnya karena dia konstan. Nah dengan demikian slip yang terjadi itu kecil, slip ini paling kecil. Nah akibatnya RPM poros itu paling besar. Nah itu ya, jadi meskipun putaran medan magnetnya sama, lihat ya, putaran magnetnya itu 5500 RPM, putaran magnetnya sama, baik yang high, yang medium maupun low, itu putaran magnetnya sama. Tetapi karena pergerakannya itu, tahapannya atau langkahnya itu bervariasi, itu menyebabkan meskipun putaran magnetnya sama, itu rotornya mengalami slip yang berbeda. Sebagai contoh tadi ya, kalau ini variasinya tinggi, ini lambat cepat, maka poros itu susah mengikuti putarannya, berarti dia menghasilkan slip yang besar. Slip yang besar berarti dia putaran porosnya lebih rendah. Yang ini variasinya tidak begitu besar, ini sudah langkahnya sudah jauh ini. Nah ini mengakibatkan rotor lebih cepat dibanding dengan yang ini. Nah sedangkan yang high itu dia sama kecepatan putar porosnya, kecepatan magnetnya sama, sehingga rotornya atau porosnya itu mampu mengikuti putarannya, itu lebih mampu mengikuti. Jadi dia yang ini RPM-nya itu mendekati 1500 RPM, kalau ini lebih rendah dari 1500, ini lebih rendah lagi dari 1500 RPM. Nah itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Nah, semoga bisa dipahami. Ternyata kipas angin yang 3 kecepatan itu lebih rumit dari yang 1 kecepatan. Oke, terima kasih. Semoga penjelasan bisa dipahami. Kalau ada yang salah, silakan dikoreksi di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya.